proses setel ruji motor disertai trik untuk hasil yang maksimal. Segenap kru dari Widi 1990 Channel mengucapkan selamat menyaksikan. Penggunaan jari-jari atau ruji biasanya ada dua tipe, yaitu standar dan variasi. Standar ukuran diameternya lebih kecil dibandingkan yang variasi. Sedangkan untuk ukuran panjangnya tinggal pilih sesuai ukurannya valve. Tahap pertama yaitu bongkar ban dengan melepaskan baut pada as roda belakang. Jangan lupa untuk lepaskan juga gear yang menempel pada tromol. Lanjut lepas ban depan dengan melepaskan baut pada as roda depan. Sebagai tambahan, bantalan tidak perlu dilepas ya. Selanjutnya yaitu lepas baut pengunci piringan atau cakram menggunakan kunci tipe L pada tromol depan dan belakang. Kunci L tipe sok dan dengan menggunakan kunci ketok untuk baut yang susah untuk dilepaskan. Lalu lepaskan baut pentil juga pentil yang berada di dalam menggunakan kunci pentil agar udara bertekanan yang ada di ban dalam keluar. Lanjut pres ban luar dengan alat khusus pada bagian sisinya, minimal 2 sisi atau bolak-balik untuk mempermudah proses melepaskan ban dari valve. Agar semua sisi ban tidak lagi menempel pada valve, lakukan penekanan secara menyeluruh pada sisi ban dengan menggunakan tangan. Gunakan besi penyongkel ban untuk melepaskan ban dari valve. Jangan lupa gunakan alas seperti kertas box atau plat dari bahan plastik agar valve tidak mengalami cacat seperti goresan dan penyok. Perhatikan cara melepaskan ban dari valve, juga urutan prosesnya agar tidak mengalami kesulitan dalam melepaskan ban. Jika satu sisi ban luar sudah lepas dari valve, maka keluarkan ban dalam dari valve. Jangan lupa tekan baut ban dalam ke dalam untuk melepaskan keseluruhan ban dalam. Lalu gunakan besi penyongkel untuk lepaskan sisi ban selanjutnya dari valve. Lakukan hal yang sama pada ban belakang untuk melepaskan ban dari pelek, dan perhatikan dengan seksama tahapan serta tips dan trik pada setiap prosesnya. Setelah ban bagian luar dan dalam dilepas dari pelek, selanjutnya dilanjutkan dengan pemotongan jari-jari atau ruji menggunakan gunting pemotong baja. Penggunaan alat ini sangat efektif dan tidak menimbulkan cacat pada tromol dan valve. Cara lain biasanya menggunakan besi pemotong dengan cara dipukulkan.
Tidak lupa langkah selanjutnya yaitu lepaskan atau buang hasil potongan jari-jari dari tromol dan valve. Harap hati-hati saat melepaskan atau buang hasil potongan jari-jari dari tromol dan valve, agar tangan tidak terkena goresan atau tertanyap besi. Lakukan hal yang sama untuk proses pemotongan jari-jari bagian valve depan dengan cara dan metode yang sama sebelumnya. Perhatikan prosesnya dengan seksama untuk mengetahui tips dan triknya. Bagi kamu yang terbiasa dengan kesempurnaan hasil, setiap proses atau pengerjaan memang harus menggunakan tips dan trik yang jitu agar menghasilkan sesuatu yang sempurna atau tanpa cacat. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan ruji ke lubang-lubang pada tromol. Perhatikan caranya, masukkan satu sisi lubang tromol dengan masing-masing terdapat jeda satu lubang, lalukan di dua sisi. Lalu bagaimana dengan lubang yang belum terisi dengan ruji? Tenang, langkah ini jauh lebih mudah daripada memasang semua ruji ke dalam tromol dan langsung murnya. Perhatikan rumus ini saat merakit rujinya. Perhatikan sekali lagi cara memasukkan ruji ke lubang-lubang pada tromol belakang. Perhatikan caranya, masukkan satu sisi lubang tromol dengan masing-masing terdapat jeda satu lubang, lalukan di dua sisi. Setelah ruji terpasang, lalu letakkan tromol pada tengah valve. Pastikan sisi kiri dan kanan tromol tidak salah dengan posisi valve sisi kiri dan kanan. Masukkan atau pasang mur ke ruji dari posisi luar valve. Pastikan semua mur terpasang pasar ruji yang sudah terpasang di tromol. Pemasangan ruji pada valve yaitu membentuk formasi silang yang masing-masing ruji memiliki jeda dua lubang pada valve. Formasi silang ini harus terpasang pada dua sisi tromol. Jadi setelah terpasang semua, akan ada satu lubang kosong yang belum terisi ruji pada masing-masing sisi tromol. Untuk satu lubang yang kosong pada tromol, langsung tambahkan ruji di masing-masing lubang dengan memasukkan ruji dari posisi dalam mengarah keluar. Dan untuk jeda dua lubang pada valve diisi oleh satu ruji dari sisi kiri dan satu ruji dari sisi kanan, sehingga sisi kiri dan kanan ruji akan selalu membentuk formasi silang. Lanjut ke setting ruji, yaitu pertama dengan masukkan besi as ke dalam tromol beserta murnya, lalu pasang di alat setel ruji. Pastikan juga posisi tromol tidak goyang. Kencangkan mur ruji dengan menggunakan tangan dari sisi luar valve. Pastikan setiap mur diputar dengan banyaknya putaran yang sama, misalkan 2 putaran semua. Jika posisi mur sudah kelihatan dan sulit diputar dari belakang valve, maka gunakan kunci ruji untuk proses pengencangan selanjutnya.
Gunakan alat pengukur pada alat setel uji untuk mengukur posisi luar velg sudah rata atau belum. Lakukan pengencangan mur secara bergantian terus-menerus sampai mendapatkan posisi luar velg rata. Jangan lupa cek bagian samping velg jika ditemukan kemiringan. Atur posisi pengukur sisi luar velg dan juga masing-masing sisinya agar mendapatkan posisi yang rata, lalu lakukan pengencangan atau pengendoran mur, juga bantu dengan beberapa pukulan pada sisi velg. Jika ada sisi velg yang ditemukan miring keluar atau ke dalam, maka gunakan palu untuk memukul velg. Pastikan menggunakan pengganjal dari bahan kayu dan pelapis velg dari palu dengan bahan karet. Jika ada sisi velg yang ditemukan miring keluar atau ke dalam, maka gunakan palu untuk memukul velg. Pastikan menggunakan pengganjal dari bahan kayu dan pelapis velg dari palu dengan bahan karet. Lama proses setel uji ini rata-rata sekitar 10-20 menit untuk satu pelek. Cepat dan lamanya proses bisa tergantung dari bentuk peleknya, model pemasangan rujinya, dan lain sebagainya. Umumnya, kunci setel uji berbentuk lingkaran, yang bisa digunakan juga untuk setel uji pada sepeda. Hanya saja terkadang kunci model lingkaran kurang bisa dipakai dengan cepat. Terlihat di video, pekerja menggunakan kunci setel uji modifikasi dari kunci bekas yang diberikan lumen seukuran mur uji motor. Dengan model kunci lurus ini, terlihat pekerjaan menjadi sangat cepat saat memutar mur. Jika semua ruji sudah mendekati posisi kencang dan juga posisi luar velg sudah hampir rata, maka lakukan pendorongan ruji pada semua ujung yang menempel di tromol dengan besi dan palu. Hal ini dilakukan agar posisi setiap ruji di lubang tromol berada di posisi yang pas dan juga agar ruji tertarik dengan sempurna nantinya. Karena permasalahan setel uji yang sering muncul adalah saat kendaraan sudah sering dipergunakan tiba-tiba ada beberapa ruji yang kendor. Masalah tersebut bisa terjadi, salah satunya karena ujung ruji yang masuk di tromol tidak pada posisi yang pas, sehingga ketika berputar dan ada tekanan, posisinya menjadi berubah. Dan jika ruji kalian mengalami hal itu, maka laju motor kamu akan mengalami masalah juga. Terutama saat melaju di tikungan yang pasti juga bisa membahayakan pengendaranya. Jadi cara ini merupakan tips dan trik yang sangat berguna bagi para pengusaha setel uji agar para pelanggan tidak melakukan komplain di kemudian hari
akibat ruji yang tiba-tiba kendor setelah digunakan. Jika ada sisi velg yang ditemukan miring keluar atau ke dalam, maka gunakan palu untuk memukul velg. Pastikan menggunakan pengganjal dari bahan kayu dan pelapis velg dari palu dengan bahan karet. Alas yang terbuat dari material lunak ini dapat mencegah terjadinya goresan dan cacat lainnya pada pelek, terutama untuk pelek dengan bahan aluminium. Jika ada sisi velg yang ditemukan miring keluar atau ke dalam, maka gunakan palu untuk memukul velg. Pastikan menggunakan pengganjal dari bahan kayu dan pelapis velg dari palu dengan bahan karet. Jika posisi luar velg juga posisi masing-masing sisi sudah rata, maka selesai sudah proses setel ruji. Kemudian bongkar velg dari alat setel ruji dengan lepaskan mur dari astromol. Lalu pasang karet pasa sisi luar velg untuk melindungi ban dalam dari ujung ruji yang mungkin terlalu panjang. Untuk ruji yang terlalu panjang bisa dipotong dengan gergaji besi atau gerindra. Pasang kembali piringan atau cakram pada tromol dengan menggunakan kunci tipe L. Olesi sisi ban luar dengan air sabun untuk membantu pelicinan saat memasukkan ban luar ke velg. Masukkan baut pentil ban ke dalam lubang velg, lalu gunakan besi penyongkel ban untuk memasukkan satu sisi ban ke dalam velg. Masukkan kembali salah satu sisi ban ke dalam pelek dengan menggunakan besi pengungkit, dan jangan lupa menggunakan alas pada besi pengungkit tersebut. Untuk memudahkan proses memasukkan ban luar ke dalam velg, bagian ban yang sudah masuk harap ditekan agar sisi ban yang belum masuk ada sedikit kelonggaran. Tidak lupa menekan ban dari samping dan dari luar ban agar ban berposisi dengan pas pada velg sebelum dipompa. Pasang pentil dan kencangkan, lalu isi dengan udara bertekanan. Buang angin pada ban dalam dan atur ulang posisi ban pada velg, lalu isi lagi dengan udara bertekanan jika masih menemukan posisi belum pas. Ulangi proses sebelumnya, yaitu pemasangan ban pada velg untuk ban depan. Perhatikan prosesnya secara seksama agar mendapatkan tips dan triknya. Pasang kembali piringan atau cakram pada tromol dengan menggunakan kunci tipe L. Olesi sisi ban luar dengan air sabun untuk membantu pelicinan saat memasukkan ban luar ke velg. Pada proses ini, pastikan motif ban luar tidak salah arah. Motif bagian tengan ban harus mengarah ke depan, agar arah pijakan ban dari tengan membuang ke samping ban, bukan sebaliknya. Masukkan kembali salah satu sisi ban ke dalam velg dengan menggunakan besi pengungkit, dan jangan lupa menggunakan alas pada besi pengungkit tersebut.
proses memasukkan ban luar ke dalam pel, bagian ban yang sudah masuk harap ditekan agar sisi ban yang belum masuk ada sedikit kelonggaran. Tidak lupa menekan ban dari samping dan dari luar ban, agar ban berposisi dengan pas pada valve sebelum dipompa. Selesai sudah proses setel uji sepeda motor, terakhir tinggal pasang kembali kedua ban depan dan belakang pada motor Anda. Dan demikianlah proses setel uji sepeda motor dari awal sampai akhir yang disertai tips dan trik pada setiap prosesnya. Jika kamu tertarik membuka bengkel setel uji, semoga video ini bisa menjadi panduan saat bekerja. Dan jika kamu menggunakan jasa setel uji, kamu bisa memperhatikan dan kasih masukan jika ditemukan kekurang sesuaian. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video di Widi 1990 channel, dan jangan lupa bantu kami agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan update. Sebagai tambahan informasi, kami lampirkan nota pembayaran juga nama bengkelnya yang kebetulan salah satu kru kami yang menggunakan jasanya. Berlokasi di depan Terminal Bangsri, Jepara yang sudah berpengalaman bertahun-tahun di bidang setel uji motor. Sampai bertemu di video-video kami selanjutnya.